Sebentar lagi redenominasi rupiah bakal kejadian. Nah, pertanyaan terbesarnya, gimana nasib kekayaan kita? Apakah aset yang sudah kita kumpulin susah payah bakal tergerus? Atau jangan-jangan ini justru ada peluang tersembunyi? Nanti pas redenominasi beneran terjadi, masyarakat itu bakal kebagi jadi dua kubu. Dan pilihan yang Anda ambil sekarang, itu yang bakal nentuin nasib keuangan Anda di masa depan. Bakal ada tim yang panik lalu kehilangan hampir semua asetnya. Tapi ada juga tim yang tenang, sudah siap, dan malah bisa dapat untung. Bedanya cuma satu kok, persiapan. Oke, sebelum kita ngomongin strateginya, kita harus lurusin dulu nih beberapa mitos yang sering banget beredar. Penting banget supaya kita nggak salah langkah cuma gara-gara termakan informasi yang keliru. Pahami baik-baik ya, redenominasi itu bukan pemotongan nilai uang. Ini murni cuma penyederhanaan tulisan. 3 angka nolnya dihilangin, biar lebih simpel. Nilai kekayaan Anda tetap sama persis. Gini deh, biar gampang. Daya beli Anda itu nggak berubah sama sekali. Kalau sekarang uang 100.000 bisa buat beli beras 5 kilo, nanti setelah redenominasi, uang 100 rupiah yang baru juga tetap bisa buat beli beras 5 kilo yang sama. Kemampuan belanja Anda utuh. Jadi kalau kebijakannya sendiri aman-aman aja, terus bahayanya di mana dong? Nah, disinilah letak resiko yang sesungguhnya, yang sering banget nggak disadari orang. Risiko terbesarnya itu datang dari rasa takut bareng-bareng. Bayangin, jutaan orang panik di waktu yang sama. Tindakan mereka itulah yang bisa ngeguncang sistem keuangan. Inilah yang benar-benar bisa menggerus nilai aset Anda habis-habisan. Terus, gimana cara ngelindungin diri dari kepanikan massal itu? Lini pertahanan pertama kita justru aset yang sering diremehin, padahal ini fondasi paling kuat. Kenapa? Soalnya, bisnis yang beneran itu melayani kebutuhan manusia yang nyata, yang nggak bakal berubah cuma karena nol di mata uangnya hilang. Selama orang masih butuh makan, butuh transportasi atau jasa, bisnis Anda akan tetap jalan. Makanya, bisnis kecil yang arus kasnya sehat itu tangguh banget. Di saat orang lain pusing liatin angka di rekening bank, pemilik usaha kayak gini tetap tenang. Kenapa? Karena mereka tahu, selama masih melayani pelanggan, duit akan terus masuk. Selain bisnis yang aktif menghasilkan uang, Anda juga perlu jangkar buat menstabilkan kekayaan. Yuk kita lihat 2 aset klasik yang udah terbukti ampuh banget kalau lagi ada gejolak ekonomi. Nilai emas itu nggak terikat sama rupiah, standarnya global. Makanya, emas ini jadi aset pelarian yang kuat banget di saat kondisi lagi nggak menentu. Kuncinya adalah, lihat emas itu sebagai asuransi kekayaan jangka panjang, bukan alat buat belanja sehari-hari. Anggap aja ini asuransi nilai, bukan rekening tabungan biasa. Aset berikutnya adalah properti. Eits, tapi tunggu dulu, bukan properti yang mungkin lagi Anda bayangin. Kita ngomongin properti yang punya fungsi nyata. Fokusnya ke properti yang beneran ada gunanya dan nggak malah jadi beban utang, apalagi pas ekonomi lagi goyang. Rumah tinggal yang udah lunas atau tanah produktif itu jauh lebih kokoh daripada apartemen mewah yang cicilannya masih gede. Nah, yang terakhir, kita bahas 2 aset yang ngelindungin diri kita sendiri dari diri kita sendiri, biar nggak ngambil keputusan bodoh karena tekanan. Ini pelindung paling personal. Ini nih, mungkin aset paling penting buat ngelewatin masa transisi dengan kepala dingin. Tanpa ini, Anda bisa-bisa terpaksa jual aset berharga dengan harga murah, cuma karena panik butuh uang tunai. Punya simpanan uang tunai sebanyak ini tuh bikin Anda nggak kepepet. Anda nggak akan terpaksa jual bisnis atau properti dengan rugi besar, cuma buat nutupin biaya hidup beberapa bulan ke depan. Oke, sekarang kita sampai di aset yang paling pamungkas. Aset yang nggak bisa diredenominasi, nggak bisa diambil alih, dan nilainya 100% ada dalam kendali Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda beli. Ini adalah sesuatu yang harus Anda bangun. Inilah mata uang yang nilainya nggak akan pernah bisa dipotong oleh kebijakan apapun. Karena gini, meskipun angka di uang kertas bisa berubah, nilai dari apa yang bisa Anda lakukan itu nggak akan pernah berubah. Perusahaan dan klien akan selalu bayar untuk hasil dan nilai yang bisa Anda berikan. Prosesnya simple tapi butuh komitmen. Pertama, pilih keahlian yang banyak dicari orang. Kedua, latih terus setiap hari secara konsisten. Ketiga, bangun beberapa sumber pemasukan dari keahlian itu. Inilah cara mengubah kemampuan jadi aset yang super stabil. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal. Bedanya uang dan nilai. Uang itu cuma alat tukar yang angkanya bisa diubah-ubah. Tapi nilai sejati itu ada di aset yang menghasilkan dan keahlian yang kita punya. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan sambil siap-siap menghadapi masa depan.
Karena nilai sejati itu nggak bisa diredenominasi.